Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak yakin keadaan adik-adik semua pasti luar biasa baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat-Nya, atas kelimpahan-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan hingga sampai saat ini. Nah adik-adik, kita mau memulai kembali ibadah sekolah minggu. Apakah sudah siap? Sebelum kita memulai, kakak minta yuk persiapkan Alkitabnya, diambil. Kalau masih belum diambil, kakak minta diambil Alkitabnya, disiapkan di atas meja, karena nanti pada saat pembacaan Alkitab adik-adik semua bisa membuka Alkitabnya. Nah, gimana adik-adik semua? Sudah siap? Sudah siap kita memuji akan kebesaran nama Tuhan? Sudah siap kita belajar akan kebenaran firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau masih berkenan memberikan kesehatan dan napas kehidupan bagi kami. Bapa kami yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu mengikuti ibadah sekolah hari Minggu secara daring. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir dan memberkati ibadah kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau jamah, Engkau memberkati melalui ibadah sekolah hari Minggu ini. Pakailah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pakailah kami untuk kepujian nama-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak sekolah hari Minggu, jemaat GKE Nazaret di mana saja berada. Hanya ke dalam lindungan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kami dapat mengerti pesan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-16, yang akan kakak bacakan demikian. Adik-adik boleh membacanya juga di rumah masing-masing ya. Baik, Kejadian 9 ayat yang pertama hingga yang ke-16 dengan perikop Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan kamu." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga yang ke-16. Oke, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik pernah tidak melihat pelangi? Nah, pasti pernah ya adik-adik. Pelangi itu sangatlah indah. Pelangi juga punya beragam warna ya adik-adik.
Dari Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi, pelangi itu disebut dengan busur di atas awan yang menandakan janji Allah. Pelangi itu pada dasarnya merupakan tanda perjanjian Allah kepada manusia. Kira-kira apa ya janji Allah kepada manusia ini, adik-adik? Ya, janji Allah kepada manusia yaitu bahwa Tuhan memberkati kehidupan manusia sampai kapanpun. Lalu, bersama siapakah Allah mengikat perjanjian sesuai dengan nas yang sudah kita baca tadi? Iya, betul. Manusia yang diikat perjanjian dengan Allah adalah Nuh dan keluarganya. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah berkenan kepada Nuh dan keluarganya. Karena Nuh dan keluarganya merupakan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan orang-orang yang hidup benar itu, adik-adik? Nah, orang yang hidup benar itu maksudnya adalah orang yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, yang taat dan setia pada Tuhan. Juga orang yang tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, seperti berbuat jahat, berbohong, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Pada saat itu, manusia hidup dengan kejahatan yang banyak dan hidup tidak sesuai dengan perintah Allah. Untuk itu, Allah bermaksud menghukum seluruh manusia dengan air bah yang sangat dahsyat. Tapi, karena Nuh adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah, maka dari itu Nuh dan keluarganya bebas dari hukuman Allah. Melindungi kehidupan Nuh dan keluarganya, maka Tuhan memerintahkannya untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali yang disebut dengan Bahtera. Bahtera ini yang akan menampung Nuh, keluarganya, dan beserta semua jenis binatang untuk diselamatkan. Setelah bencana air bah itu, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan keluarganya serta keturunannya, yaitu Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika kita hidup menurut kebenaran, taat dan juga setia pada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan, dan juga Tuhan akan menggenapi janjinya seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kita dengan janji setianya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu setia dan percaya serta memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang, kakak mau memberikan tugas lagi nih untuk adik-adik, yaitu menghafal ayat hafalan yang diambil dari Kejadian 9 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu." Nah, nanti adik-adik bisa menghafal ayat Alkitabnya dan direkam. Kemudian, videonya bisa dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik. Batas pengirimannya adalah hari Kamis. Nanti, video yang sudah dikirimkan tadi akan ditayangkan setelah cerita firman Tuhan minggu depan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Oke, baik, sekian cerita Alkitab dan pengumuman yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, jumpa kakak di Kimi and Friends.
hari ini kakak ingin mengajak kalian bernyanyi tentang janji Tuhan. Ayo ikuti kakak bernyanyi dan ikuti gerakan kakak. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami masih diberikan kesehatan dan napas kehidupan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini datang beribadah maupun yang belum sempat beribadah. Tuhan, berkatilah mereka dalam tumbuh kembang mereka. Berilah kesehatan, kepintaran, berkati sekolah mereka, baik yang saat ini sedang melaksanakan belajar dari rumah secara online maupun yang tatap muka terbatas. Tuhan, berkati juga orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan maupun usaha yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar. Tuhan, peliharalah mereka dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta, penutua diakon, guru agama, dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka, agar tetap tekun dan setia
untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat GKI Nazaret yang pada saat ini sedang mengalami sakit ataupun yang sedang terpapar COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, berilah mereka kesembuhan agar mereka dapat kembali sehat dan dapat melakukan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas normal kembali dan dapat beribadah kembali normal seperti yang biasa kami lakukan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan sebelum kami memintanya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah SHM online. Kirim ke Facebook GSM GKI Nazaret dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya. Oh ya, kakak mengingatkan jaga kesehatan kalian sesuai protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas atau pergi keluar daerah. Tuhan Yesus memberkati.